baik-baik saja kan. Dan saat ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah memperlakukan kami Bapa, sehingga kami dapat berkumpul untuk ibadah Tuhan. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik dalam kehidupan kita, amin. Dan mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk masuk lebih dalam kehadiran Tuhan. Kita
saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan tiba di mana kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, agar apa yang kami terima dapat kami pahami dan boleh kami mengerti, sehingga itu menjadi aplikasi dalam menjalankan kehidupan ini. Bersabdalah Tuhan, kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi untuk anak-anakku yang kekasih. Ya, meskipun kita masih dalam keadaan yang virtual, tetapi misi yakin dan percaya karena kekuatan Tuhan kita selalu dimampukan untuk selalu bersemangat dan tak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya, anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita pada hari ini yaitu pergaulan yang baik, kunci masa depanmu yang baik. Miss ulang, pergaulan yang baik adalah kunci masa depanmu yang baik. Ya, di dalam perjalanan kehidupan kita ada salah satu hal yang bisa menentukan baik atau buruknya hidup. Adalah pergaulan. Pergaulan, Miss rasa kalian tidak asing lagi ya. Kalau kita berbicara tentang pergaulan. Pergaulan itu baik kita dalam berteman, baik kita berada di suatu lingkungan ataupun situasi, adalah hal penentu bagi masa depan anak-anakku sekalian, bagi kita semua. Maka dari itu kita harus pintar-pintar dalam bergaul, memilih teman, baik itu teman yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik dan buruk. Kita harus mampu untuk membedakan teman yang kita temani bergaul. Karena pertemanan itu atau pergaulan itu diibaratkan sebagai tombol lift yang membawa kita naik atau turun. Itu tergantung bagaimana kita bergaul dengan orang lain ataupun situasi dimanapun kita berada. Dalam hal pertemanan, Tuhan pun sudah mengingatkan kita. Bisa kita lihat dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-20. Miss di sini akan membacakan kepada kita. Di situ jelas mengatakan bahwa siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Ya, bebal di sini banyak sekali artinya ya. Salah satunya mungkin orang tersebut itu malas, bisa dikatakan sebagai orang yang bebal, orang yang suka membangkang terhadap orang tua, orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, orang yang tidak pandai memilah yang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi jangan sampai ya kita menjadi orang yang bebal ataupun kita bergaul dengan orang yang bebal. Sebab nyata firman Tuhan kepada kita di dalam kitab Amsal. Ya, jadi bagi anak-anakku sekalian, pemuda-pemudi, ya sudah jelas. Ayat ini sangat menjadi pengingat ya, baik dalam kita memilih pergaulan, baik dalam kita berteman ya. Banyak sekali kalau kita lihat, apalagi di zaman-zaman sekarang, banyak sekali pergaulan yang membuat anak-anak itu terjerumus ke dalam dosa. Banyak sekali pergaulan yang mengajarkan anak-anak Tuhan itu ke hal-hal yang negatif, ya. Salah satunya, ya, para pemuda yang sudah dikategorikan sebagai pemuda dewasa yang seharusnya kalian ini kan sudah dewasa, harus mampu memilah yang mana yang baik, yang mana yang nggak baik, yang mana yang perlu kita pertahankan untuk menjadikan teman, mana yang harus kita hindari, ya. Seperti itu dalam dunia pergaulan. Jadi tidak asal kita sembarang memilih teman bergaul. Salah satu pengaruh ataupun salah satu sikap anak Tuhan yang membuat mereka menyesal dalam kehidupannya itu salah pilih teman bergaul. Ya, salah pilih teman bergaul, otomatis masa depanmu juga bakalan penuh dengan yang namanya
penyesalan. Nah, jadi jangan sampai hal itu terjadi. Nah, sangat banyak sekali ya alasan yang membuat para pemuda terjerumus mencari teman yang buruk. Nah, apa sih kira-kira yang menjadikan pemuda itu salah pilih teman? Yang pertama di sini yang perlu kita catat, mudah terpengaruh oleh orang lain, oleh temannya, ya. Ya, tipe pemuda seperti ini tuh biasanya kebanyakan ikut-ikutan ya, nggak mau dikalah, nggak mau kalah disaing ya, selalu eh, rasa penasarannya tuh tinggi sekali ya, sehingga melihat teman-temannya senang, misalkan ambil contoh, sebutkan saja ya, maaf, temannya merokok nih. Nah, kalau katanya di kalangan pemuda itu kalau orang merokok itu wah sudah jago, hebat dan lain sebagainya. Sehingga ada tipe orang yang mudah terpengaruh oleh temannya itu yang si perokok tadi, sehingga dari situ temannya mempengaruhi, dia bergaul bersama itu sampai temannya tadi ini taat sekali dalam beribadah, bergaul dan dipengaruhi, ayolah cobalah merokok dan lain sebagainya. Mau nggak mau ya, mau dikatakan hebat, ini loh saya juga hebat ya. Terpaksa dia ikut untuk merokok ya. Itu salah satu kesalahan yang membuat dia akan jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, pada dasarnya mereka sendirilah yang sengaja mencari kesenangan. Wah, ini juga salah satu pengaruh yang berdampak tidak baik ya. Poin kedua ini. Ya, karena mungkin pada saat kita dihadapkan dalam satu situasi, ya anak-anak sekarang mungkin pusing, apalagi kalian di dunia pendidikan sekarang, pusing kerja tugas, banyak misalkan ataupun bermusuhan dengan salah seorang temanmu, ya. Nah, sehingga kamu mencari kesenangan karena kamu tadi merasanya pusing ya, harus butuh refreshing dan lain sebagainya. Sehingga kamu tanpa sadar melakukan hal-hal yang dapat merusak masa depanmu. Salah satunya itu bergaul dengan orang-orang yang kamu lihat, wah dia merokok nih, dia minum nih dan lain sebagainya. Ya banyak sekali. Sampai kenapa banyak ya, masih banyak sekali sekarang kita lihat ya yang sampai jatuh ke dunia narkoba lah dan lain sebagainya. Mereka melihat itu, wah kok dia senang sekali ya merokok, gunakan barang-barang yang dilarang, yang terlarang itu. Sehingga mungkin kalau saya mencoba juga seperti itu akan memberikan saya efek senang, sehingga apa yang saya pusingkan ya, apa yang merasa saya masalah itu yang menekan saya mungkin hilang kalau saya melakukan hal itu. Nah, jadi tanpa sadar dia melakukan kesalahan itu dan berefek pada apa? Penyesalan. Jadi hati-hati kalau kita melihat contoh yang tidak baik di teman kita. Oh, harus tahu berarti ini pergaulan yang salah nih. Teman yang salah nih, nggak cocok buat saya. Nggak baik, ya. Nah, yang ketiga, tidak mempunyai tujuan hidup. Pemuda yang seperti ini merasa hidupnya hampa, kosong, tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya apa? Bosan, berusaha mencari kesenangan bersama teman-teman yang buruk. Hebatnya ini. Nah, sudah tahu ya, tadi kan poin kedua singgung. Pergaulannya, teman-teman pergaulannya itu merokok, minum dan lain sebagainya. Ajak pokoknya hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Yang lebih parahnya kalau kamu tahu itu tidak baik tetapi kamu tetap bertahan di lingkungan tersebut. Ini nih yang parah ya. Masih bisa tidak kalian disebut anak Tuhan kalau seperti itu? Ya, nggak bisa ya. Harus tahu, wah ini tidak benar. Kalau memang kamu merasa anak Tuhan yang bertanggung jawab dalam hidupmu, kamu ini cahaya, harusnya kamu yang bisa memberi contoh. Ya, memberi contoh yang baik ke temanmu dalam tengah-tengah pergaulanmu. Tapi jangan sampai kamu mencoba-coba yang ikut terjerumus. Ya. Jadi sebisa mungkin kamu hindari hal-hal yang jauh dari pergaulan ya, yang kurang sehat
ataupun yang kurang baik di masa depanmu. Nah, yang keempat, merasa nyaman. Jadi pemuda seperti ini kebanyakan memang sudah terjerumus di pergaulan bebas karena dirinya merasa nyaman berada di zona nyaman tersebut. Akhirnya ia enggan untuk bertobat. Wah, ini yang lebih parahnya, sampai dampaknya, istilah kerennya itu kecanduan ya, senang. Seakan-akan kalau dia tidak berada di lingkungan itu, wah, saya menjadi hampa lagi nih, kosong. Hidupku tidak ada guna-gunanya, ya. Padahal kalau dia sungguh-sungguh taat, kalau dia sungguh-sungguh menyadari dirinya ini berharga karena dia anak Allah, justru kekosongan, kehampaan, ya, itu tidak bakalan dia rasakan loh. Cobalah kita lebih intim lagi, lebih dekat lagi ke Tuhan. Bersekutu selalu, ya. Jalin komunitas yang baik bersama teman-temanmu, ya, beribadah bersama, berdoa bersama, berkumpul bersama. Pokoknya kita bergaul yang baik. Nah, jangan sampai kamu terjerumus ke zona yang nyaman. Ya. Yang perlu kita sadari bahwa semua orang itu mempunyai yang namanya sukacita ataupun duka cita yang dia alami dalam kehidupannya. Tidak hanya kita sendiri. Ya, memang pasti anak-anakku, Miss juga kadang merasa kita berada di posisi yang down. Kita berada di posisi yang memang membutuhkan seseorang ataupun membutuhkan semangat, motivasi dalam menjalani kehidupan ini. Karena apa? Kita merasa orang-orang di sekitar kita itu membuat kita kecewa, membuat kita galau ya, bahasa kerennya sekarang, membuat kita tidak bersemangat gitu. Membuat kita jengkel, marah, kecewa, dan lain sebagainya. Hal-hal itu yang membuat kita biasanya kalau salah langkah nih. Kita melihat teman kita senang-senang, tapi kita tahu dia melakukan hal yang tidak baik. Tapi karena kita juga mau merasa senang, kita ikut ke sana. Wah, itu yang bahaya. Jadi carilah yang lebih bermanfaat untuk masa depanmu. Ya, kalau misalkan kamu melihat temanmu misalkan nih merokok, kalau memang kamu taunya dia perokok, saya harus bisa dong menjadi teman yang baik, kasih tahu dia perokok. Tapi kalau memang dia tidak bisa merokok, segera jauhi, hindari. Ya, doakan. Itu yang lebih penting. Kamu harus menjaga diri kamu dari pergaulan yang kurang baik, yang tidak baik malah. Yang kelima, kenapa pemuda-pemudi ataupun anak-anak Tuhan itu sangat rentan masuk ke dalam pergaulan yang tidak baik ya? Yang kelima itu ya, Miss sebutkan tadi, salah satunya kecewa dalam hidupnya. Ya, kecewa dalam hidupnya. Kenapa bisa orang kecewa dalam hidupnya? Kenapa kita bisa merasa kecewa dalam hidup ini? Karena kurang bersyukur. Ya, kurang bersyukur. Kalau kita berada di situasi ataupun di lingkup yang dimana kita merasa ya down, cobalah bersyukur. Di situ nyata iman kita diuji oleh Tuhan. Bukan di saat kita berada di situasi yang senang, yang penuh dengan sukacita, lalu kita bersyukur. Ya, nanti senang baru bersyukur. Giliran dapat susahnya tidak bersyukur. Wah, ya itu memang salah satu kesalahan kita sebagai orang percaya. Banyak loh yang seperti itu ya. Nah, tetapi kalau kita anak Allah, kita akan menyadari kenapa saya harus merasa kosong, merasa hampa, merasa kecewa. Sedangkan saya punya Tuhan loh. Ya, Tuhan ini yang menjamin hidup saya. Tuhan ini yang menentukan masa depan saya. Orang bilang saya tidak mampu, tapi kan bukan dia yang tentukan hidup saya, Tuhan yang tentukan hidup saya. Selama Tuhan tidak bilang saya tidak mampu, saya tidak bisa, ya, kamu anak nakal dan lain sebagainya, saya tidak akan berhenti berjuang dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, ingat, orang lain bisa berikan kita kata-kata, berikan kita sesuatu yang membuat kita kecewa, ya. Nah, tetapi jangan jadikan itu untuk kamu tambah salah langkah, salah mengambil keputusan dalam hidupmu. Kecil kok itu kalau kita dikasih kata-kata, ya. Bagi Miss sendiri, Miss sudah alami, Miss puji Tuhan,
Memang ada sebagian orang, banyak sebagian orang yang taunya menilai kita dari luar. Tetapi sedalam-dalamnya hidup kita hanya kita dan Tuhan yang tahu. Coba pegang prinsip ini. Apa yang kau lakukan benar, apa yang menurutmu itu benar dan berkenan di hadapan Tuhan, lakukan itu. Jangan pernah kamu menjudge dirimu salah dan salah karena kata-kata dari orang lain. Tidak bisa. Itu salah sekali. Ya, ini salah satu prinsip yang Miss pegang sampai saat ini. Satu kesaksian juga dalam hidup Miss pada saat Miss duduk di bangku sekolah, mulai tingkat SD, SMP, SMA. Di situ Miss sendiri di dalam kelas, ya, satu-satunya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak sekali hinaan yang Miss dengar. Ya, anak-anakku yang di tempat kalian bersekolah sekarang itu sangat bersyukur. Mayoritas kita percaya iman Kristiani. Miss dulu tidak, sendiri non-muslim, ya. Hinaan yang paling sering Miss dengar itu ya di kalangan anak-anak, kau itu makan babi dan lain sebagainya, ya. Banyak yang bilang seperti itu ke Miss. Miss cuma jawab iya, karena itu memang enak. Itu kan jawaban saya ya anak-anak ya. Tapi yang Miss mau katakan seperti ini. Justru dalam kekecewaanlah kita pada saat kita dihina, ya Miss memang merasa sangat kecewa. Siapa sih yang gak kecewa kalau kita dihina, direndahkan, gak dihargai malah. Ya, tetapi Miss merasa bahwa loh, kan bukan Tuhan yang hina saya. Ya, Tuhan yang ciptakan saya pun tidak pernah mengatakan seperti itu. Justru Tuhan memberikan saya kekuatan bahwa, hei, kenapa kamu mau khawatir? Aku loh yang menentukan segala masa depanmu. Apapun orang yang bicarakan tentang kamu, apapun yang kamu terima, ya, sukacitalah senantiasa di dalam segala hal. Itu ada di Alkitab. Ya, jadi kembali lagi ke tema kita. Kecewa itu jangan sampai menjerumuskan kamu sekalian, ya, anak-anakku ini untuk berpikir, aduh ndak ada nih orang yang perhatikan saya, orang tuaku sibuk dan lain sebagainya, ya. Sehingga kamu tidak tahu arti dari bersyukur yang sesungguhnya. Cobalah kalian merenung. Pada saat kamu melakukan hal yang di luar kendali kamu, di luar kehendak Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kamu melihat keluar. Sering-sering kalian jalan, berkunjung di suatu tempat. Ya. Apalagi nanti mudah-mudahan pandemi ini berakhir, coba kamu melihat orang-orang yang berkekurangan di luar sana. Ya. Orang-orang yang dalam keadaan sakit penyakit. Orang-orang yang lumpuh, yang cacat, yang buta, kamu lihat di situ. Sedangkan mereka ya yang berkekurangan seperti itu mampu menjalani hidupnya dengan penuh rasa bersyukur. Di mana kita sebagai orang yang ya boleh dikata Tuhan ciptakan kita yang komplit ya, lengkap. Masa kita hanya diberikan kata-kata lah misalkan, ataupun segala sesuatu yang membuat kita kecewa sehingga kita seenaknya untuk melakukan hal yang gak berkenan ke hadapan Tuhan. Apalagi ini di tengah-tengah pergaulan loh. Jangan sampai, ya ini sangat ditekankan kepada nandaku karena ya sangat berpengaruh sama masa depanmu kelak intinya. Ya. Masa depanmu ada di tanganmu. Pergaulan yang menentukan. Kamu tahu bedakan mana baik, mana buruk. Ya. Cobalah kalian sekarang membuat satu pergaulan komunitas yang baik, sama-sama membangun, ya, sama-sama menuangkan suka dukamu dengan teman itu. Kalau teman yang baik pasti akan mendekatkan kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Begitupun sebaliknya, teman yang tidak baik dan tidak berkenan kepada Allah, otomatis dia akan menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak baik juga. Itu kunci dari pergaulan. Nah, seperti kata Pemazmur pasal 1, di situ ayat 1 sampai 2. Kitab Mazmur di sini mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya. Jadi
Firman Tuhan dalam Pemazmur pun itu mengatakan kita harus berbahagia, ya. Kalau kita tidak mengikuti jalan orang yang fasik, jalan orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi berbahagialah kita kalau kita bergaul dengan teman-teman yang mengenal Allah juga. Oke? Ya. Dengan tetap berpegang teguh pada iman dan firman Tuhan, berdoa juga senantiasa, itu dapat membuat kita tetap kuat dalam menghadapi segala pergumulan dalam hidup. Nah, di sini Miss mau share satu ayat penutup ya, sebagai kekuatan untuk kalian menjalani hidup ini di tengah-tengah pergumulan, khususnya anak-anakku. Di Roma pasal 12 ayat 2. Di situ pun mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin firman Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur untuk firman kebenaran-Mu di pagi hari ini. Kiranya Tuhan jauhkan kami dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Berikan kami teman-teman yang penuh kasih-Mu Tuhan. Biarlah di tengah-tengah kami selalu terjalin kasih-Mu yang senantiasa saling membangun, kasih-Mu yang senantiasa memperlakukan kami satu dengan yang lain penuh penghargaan ya Bapa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, serangkaian ibadah kami pada saat ini kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah menaikkan pengagungan kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah mengagungkan nama Tuhan lewat puji-pujian kami. Kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya bahwa firman-Mu akan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Kami akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami berdoa untuk sekolah kami, SMA Kristen Pelita Kasih ini Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, kami semua percaya bahwa lewat sekolah ini akan lahir generasi-generasi yang cemerlang, generasi yang tangguh, generasi yang militan di dalam Kristus, berani berkata tidak buat dosa, dan selalu mempraktekkan kebenaran-kebenaran ilahi di dalam setiap kehidupan percaya kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk staf para guru Tuhan, Engkau berkati mereka semua, dan biarlah hikmat ilahi nyata atas setiap mereka, sehingga mereka bisa melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka sebagai tenaga pendidik dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pihak yayasan Tuhan, Engkau berkati mereka semua pada saat mereka mengambil keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan, semuanya yang terbaik buat sekolah ini, dan tentunya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih anak-anak didik kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Engkau berkati mereka Tuhan, pergaulan yang Engkau berkati Tuhan, jauhkan mereka dari segala pergaulan yang sia-sia, tetapi biarlah mereka benar-benar menjadi generasi muda yang takut akan Tuhan. Studi mereka Engkau berkati Tuhan, tetap berikan semangat yang selalu baru, sehingga mereka bisa memberi yang terbaik buat studi mereka. Orang tua mereka Tuhan juga Engkau berkati. Apapun yang diusahakan dan dikerjakan, Tuhan turut campur tangan
dan akan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih, kami menyerahkan seluruhnya Tuhan. Jalannya proses belajar mengajar di sekolah ini juga di dalam kendali Tuhan. Program-program yang telah kami buat juga Tuhan kiranya turut campur tangan sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.